Komunitas. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali di Palembang malam ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani waktu malam Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk edisi Palembang malam ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Setelah ini kami akan menghadirkan dialog obrolan komunitas yang membahas mengenai Duta Kesehatan sebagai inspirasi generasi muda. Dan di studio Pro 1 RRI Palembang sudah hadir dua narasumber yang sangat-sangat kita tunggu nih dari finalis Duta Kesehatan. Ada Heri Pali, finalis Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026. Selamat malam Heri. Malam, Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Sekarang selanjutnya di sebelah Heri ada juga Muhammad Ramdhani Ardiansyah, sama selaku finalis Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026. Malam Ramdhani. Malam, Kak. Kita panggilnya Dani nih atau apa? Dani aja, Kak. Dani ya, oke deh. Sebelum kita mengenal lebih jauh nih pendengar dua Duta Kesehatan kita pada malam hari ini, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 3699977 atau di pesan WhatsApp juga boleh di 082179279090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang serta live chat RRI Digital. Kembali ke dua narasumber malam hari ini, kita mungkin ngobrol lebih jauh dulu dong. Kenalan dulu dari awal, kita ke Heri dulu nih. Gimana? Baik, perkenalkan saya Heri Pali, salah satu finalis Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026, Kak. Kalau untuk sekarang, Heri itu mahasiswa aktif dari Stisipol Chandra Dibuka, jurusan Ilmu Komunikasi dan sekarang masuk semester 3. Semester 3, berarti masih awal-awal lah ya. Betul. Oke, kalau Ramdhani gimana nih? Sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Muhammad Ramdhani Ardiansyah. Saya ini sebenarnya sama saja sama Heri, dari kampus Stisipol Chandra Dimuka Palembang. Tapi saya dari semester 5 nanti. Oke, berarti Dani ini adalah kakak tingkatnya Betul Heri banget. ya. Betul, Kak. Kalau semester 5 lagi sibuk-sibuknya nggak sih? Kalau sebenarnya ini kan lagi libur, Kak. Gitu. Kalau habis libur ini baru naik ke semester 5. Oh, baru naik ke semester 5. Betul. Kalau Heri semester 3 lagi sibuk-sibuknya nggak? Kalau untuk sekarang sih, Kak, mungkin karena apa sih bahasanya tuh kita lagi libur juga kan, Iya. belum ada sih. Tapi kalau memang udah masuk kayaknya bakal banyak sih, Kak. Bakal banyak, apalagi sebenarnya bukan di dunia perkampusan aja ya. Betul, Kayaknya betul. kalian di luar kampus nih sudah bukan cukup lagi tapi luar biasa sibuknya ya. Bisa dibilang begitu. Bisa sibuk. Oke, ini kan kalian selaku finalis Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026. Banyak mungkin teman-teman ataupun pendengar Pro 1 ini yang baru dengar tentang Duta Kesehatan. Sebenarnya Duta Kesehatan nih ngapain aja sih tugasnya? Dari tahu aku. Boleh. Kalau untuk Duta Kesehatan sendiri itu mungkin yang pertama kan Duta Kesehatan, yang berarti kan kita fokusnya ke kesehatan, Kak. Tapi tidak dia hanya kesehatan juga, Kak. Kita kayak mengedukasi, kayak sekarang kan banyaknya apa sih seseorang tuh yang tidak tahu kan, kadang menyepelekan air putih seperti itu, Kak. Oke. Karena kan memang air putih itu sangat penting bagi tubuh kita, Kak, seperti itu kan. Kalau menurut Heri sih Duta Kesehatan itu memang bagus. Itu aja sih, Kak. Berarti basically untuk Duta Kesehatan ini untuk teman-teman ataupun mungkin anak remaja lah ya yang Mengedukasi. umur-umur kalian mengedukasi. Tanggung jawab si Duta Kesehatan ini berarti mengedukasi teman-teman gitu. Betul. Oke. Nah, apa yang membuat kalian ini akhirnya memberanikan diri ikut Duta Kesehatan? Dani gimana? Kalau untuk saya, kalau untuk Dani pribadi ya, Kak ya. Pertama kali ikut Duta Kesehatan ini sebenarnya Dani ini adalah orang yang benar-benar pengen tahu nih banyak hal di dunia luar gitu kan. Walaupun sekiranya Dani dari kampus yang berbasis politik, tapi Dani juga ikut ke dalam instansi-instansi luar yang berbasis jaring luar gitu kan. Seperti Duta Kesehatan ini. Nah, untuk Duta Kesehatan ini sedikit menambah, Kak. Kita bukan hanya belajar tentang kesehatan, tapi lebih daripada itu. Kami juga banyak belajar banget tentang dunia-dunia vision. Kami belajar catwalk, cara jalan, cara makan. Terus juga di sana ada speech namanya, Kak. Terus contohnya seperti ini. Menurut data Badan Narkotika Nasional BNN pada tahun 2023 terdapat sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia gitu, Kak, gitu. Jadi di dalam itu kami bukan cuma tahu tentang edukasi kesehatan, tapi juga banyak luar itu, Kak, luar biasa banget.
Oke, berarti banget. bukan cuma kesehatan aja ya, tapi basic skill, soft skill kalian juga dilatih ya. Betul banget Kak. Kemarin waktu pasti kan banyak banget nih peserta-peserta sampai akhirnya kalian masuk ke finalis. Total yang di finalis berapa nih? Kalau untuk sekarang Kak itu ada 15 pasang Kak. 15 jadi 15 pasang. cowok, 15 cewek. Memang kemarin tuh banyak juga sih Kak yang daftar kan. Kalau nggak salah masuk semifinalis itu hampir 40-an orang. Wow, dari 40 orang Diambil dikikis 15 lagi pasang. 15. Nah, dari banyak itu berarti tantangan yang paling besar yang sudah kalian lewati apa aja nih? Kalau sekarang sih mungkin soal waktu aja sih Kak. Benar Kak, soal waktu. Waktu. Pembagian waktunya. Betul. Oke. Kalau untuk masalah waktu itu pasti Kak, pasti banget. Karena di Duta Kesehatan ini kan selama karantina itu banyak banget kegiatan kami Kak. Mulai dari pematerian, mulai dari kunjungan-kunjungan ke panti asuhan, ke panti jompo, mulai juga bikin-bikin video advokasi, video edukasi-edukasi. Kemarin ada edukasi kelompok, terus juga ada edukasi individu, advokasi gitu Kak. Jadi benar-benar harus ngatur waktu banget Kak gitu. Berarti waktu ya yang nomor satu. Bener. Mas, untungnya sebenarnya bukan untungnya sih. Alhamdulillahnya kalian lagi libur kuliah ya. Betul, Alhamdulillah. makanya Kalau kuliah kayaknya aduh ditambah tugas kuliah, harus masuk kuliah juga. Kalian offline ya kuliahnya? ya offline. Kalau Heri sendiri sih tuh mungkin kuliahnya cuma Sabtu Kak di kelas non reguler. Tapi kalau untuk Dani sendiri tuh mungkin dari Senin sampai Kamis ya Dan? Dari Senin sampai Kamis. Dari Kamis sampai Aduh. Senin. Tapi luar biasa loh, sudah sampai tahap mau masuk ke final nanti. Sampai sekarang berarti sudah terlewatkan semua ya? Alhamdulillah masih kuat. Tinggal nunggu 2 hari lagi. Aha. Alhamdulillah. Ada unjuk bakatnya nggak? Ada Apa tuh kemarin? Aku udah. Kalau untuk kemarin di tanggal berapa Heri? di tanggal kalau nggak salah itu tanggal 9 Juli. 9 Itu Juli. di PS Mall Kak. Oke. Jadi setiap finalis itu menunjukkan bakatnya masing-masing talent. Ada yang dari puisi, ada yang dari nyanyi, nari, ada juga drama, bahkan ada juga acting dan banyak sekali Kak di situ. Jadi benar-benar luar biasa banget. Nggak ada ketentuan ya, kayak misalnya kalian harus ini nih Nggak ada. sesuai dengan minat dan bakal kalian aja. Sesuai dengan porsi diri masing-masing kan. Kalau Oke. misalkan posisinya itu kalau misalkan nggak sama sekali ada bakat bisa mereka ini kadang ke puisi gitu, ke nyanyi kan memang gitu aja. Terserah gitu ya. Kalau Harry kemarin ngapain nih? Kalau Heri sendiri kemarin itu silat. Karena dia mantan atlet ya. Bener. Nah, gitu ya. Jadi Berarti silat. Kalau Dani kemarin sorry apa? Kalau aku kemarin itu sempat ke puisi Kak. Oh, Karena puisi. skill shop aku ini kan lebih ke media sosial. Aku ini kan sebenarnya kakak tahu ekspor Mobile Legends. Nah, aku itu kan penjoki. Cuman kalau Oh, untuk gitu. ditunjukkan di proyektor agak kayak gimana gitu. Iya ya, ini kayak melanggar deh. Jadi baliknya aja ke puisi gitu kan. Dan puisi itu juga dilihat dari bagaimana cara kita, intonasi kita, bagaimana artikulasi kita dalam menyebutkan kata-kata dalam puisi itu ya kan. Dan juga dinilainya dari ekspresi kita juga kan. Gitu. Betul, body language kita ya. Sebenarnya puisi itu susah juga sih. Susah Iya kan. kan. Kalau terkait kalian kan duta kesehatan nih, isu kesehatan anak muda ini sekarang banyak banget. Kalau melihat kondisi sekarang, menurut kalian masalah kesehatan yang paling banyak dialami anak muda Sumatera Selatan ini apa sih? Dari saya dulu Kak. boleh. Boleh. Bisa, Kalau bisa. menurut Dani pribadi ini Kak, ini kan opini sendiri kan Kak ya. Aha. Kalau sekarang ini banyak sih Kak pastinya. Dan yang paling utama itu pertama narkoba Betul. dan juga mungkin stunting Kak Oke. untuk sekarang. Dan kalau untuk narkoba seperti yang kita tahu ya Kak ya, bahkan di setiap daerah itu pasti ada aja anak-anak yang terjerumus dalam narkoba. Sedangkan narkoba tadi yang kita tahu itu bukan cuma merusak kesehatan fisik, bukan cuma merusak kesehatan fisik luar aja, tapi juga diri di dalam kita, merusak mental. Bukan hanya mental juga, tetapi juga masa depan yang paling kita penting Betul. Kak, situ. Dan juga untuk stunting, kalau untuk stunting seperti kita lihat sampai sekarang kan bahkan ada programnya MBG untuk stunting, benar kan? Nah, itu menurut saya stunting itu paling banyak sih sampai sekarang, bahkan sampai presiden kita sendiri menurunkan program untuk mengatasi stunting gitu. Stunting sih Kak. Oke, kalau menurut Harry gimana nih? Kalau dari Heri yang lihat sekarang sih mungkin dengan yang opini Heri itu kesehatan mental sih Kak. Iya, gimana nih? Karena Menarik kalau nih. kesehatan mental itu kan kita nggak tahu kan kalau mereka tuh tidak sadar kalau misalkan mereka tuh terkena kesehatan mental. Dari contoh kayak dengan banyaknya tugas, dengan banyaknya tekanan hidup, dengan banyaknya sosial media yang mengganggu itu menurut Heri sih mengganggu kesehatan mental. Karena kan kayak sekarang tuh
ada yang sampai ngebunuh atau yang bunuh diri gitu kan. Terus ada juga yang kesehatan mental tuh lebih tepatnya kayak mereka tuh nggak sadar gitu Kak, posisinya tuh aku nih kena kesehatan mental, tapi secara tidak lain terjadi seperti itu Kak. Karena memang kita perlu memperhatikan kesehatan mental sih Kak. Apalagi Gen Z ya. Kalian Gen Z ya? Gen Z. Gen Z Gen Z banget sekarang malah. kayaknya Gen Z mental banget. health itu adalah nomor 1. Betul, Kak. Jadi concern sekali. Nah, kalau tentang peran duta kesehatan nih kalian berdua, kalau nanti terpilih menjadi duta kesehatan Sumatera Selatan 2026, program apa sih yang paling pengen kalian jalankan? Aku dulu. Iya. Kalau dari Harry sendiri sih programnya tuh mungkin lebih tepatnya tuh gimana ya, kita kan sebagai duta kesehatan kalau untuk program sendiri tuh lebih terjun ke lapangan langsung sih Kak. Lebih tepatnya kayak contoh kita lebih memperhatikan gizi setiap anak seperti itu Kak, memastikan anak-anak itu lebih mendapatkan gizi yang seimbang karena kan dengan apa sih bahasanya tuh, dengan yang sekarang kita lihat kan kayak minum es terus makan makanan yang sorry tuh saya kayak ciki-ciki yang gitu, itu tuh menurut Harry kayak kurang aja sih Kak. Lebih ke situ Oke. sih kalau Harry, karena Kalau- ngurangin penyakit. Iya. Dani gimana? Kalau untuk Dani sih Kak, karena kita ini kan adalah untuk masuk dari duta kesehatan ini kan pastinya kita punya akses gitu kayak untuk mengedukasi dan juga memberikan perubahan nyata bagi masyarakat. Dan untuk yang paling mudah itu paling mudah diakses oleh semua orang nih Kak ya. Kalau untuk terjun ke lapangan itu pasti bagus. Nah tapi Dani punya ide yang lain lagi. Kayak kita sekarang di WhatsApp, pernah Kakak lihat saluran WhatsApp? Iya. Nah, di situ kan ada saluran-saluran. Jadi sempat kemarin dibahas oleh kelompok Dani itu membahas tentang edukasi melalui e-book. E-book itu jadi flat lead kemarin ya? Flamelet, jadi Flamelet, ya, jadi benar. kita tuh di share di saluran kayak target mereka ini kemarin kalau nggak salah program itu janin, bayi sama ibu hamil kalau nggak Benar. salah. Karena kalau misalkan targetnya itu kayak ke remaja kan mereka kalau sudah kena stunting kan nggak bisa diobatin lagi. Iya. Benar. Jadi bagaimana mereka ini buat program yang untuk mencegah stunting seperti itu Kak. Benar. Oke, sorry, ini target kalian duta kesehatan ini berarti seluruh Seluruh dari- jenjang umur ya? Dari awal Kak, dari awal Oh, bahkan oke. sebelum orang itu menikah terkadang. Karena edukasi itu juga penting dicegah dari awal Kak daripada kita mengobati. Kayak yang Dani bahas kemarin itu kan tentang edukasi Kak ya. Edukasi di saluran itu dari Fleetlet itu kan. Nah, itu kami pertama turun ke lapangan terlebih dahulu. Kami turun ke lapangan ketika sudah membuat saluran tersebut. Itu biasanya kan ada di tempat klinik-klinik atau bidan-bidan Kak. Mereka ada ibu-ibu hamil kan yang Iya. setiap bulannya ngecek kehamilan. Betul. Gitu. Nah, jadi kami itu bakal datang ke sana ke klinik-klinik tertentu yang ada ibu hamilnya. Kami bakal nawarin nih tentang mengedukasi terlebih dahulu ke lapangan tentang bahayanya apa ya, stunting tadi, atau mungkin Kakak pernah dengar bayi yang terlalu besar atau bayi yang terlalu kecil. Iya. Nah, Janin ya jadi atau mini seperti itu. ya, janin atau mini. Jadi kami bakal ngedukasi, ketika dia sudah tertarik baru kami memberikan link saluran tersebut. Jadi Oke. jadi itu kan bisa dicek terus-menerus Kak. Terus-menerus dicek dan juga bisa siapapun bisa mengaksesnya. Mungkin untuk ibu-ibu yang gaptek ya Kak, ya, yang gaptek yang tidak punya handphone, itu bagaimana solusinya? Ya solusinya itu tadi. Kami setiap bulan, mungkin ya setiap bulan itu pasti. Entah itu 1 kali atau 2 kali kami turun ke lapangan untuk ngecek untuk ibu-ibu Seperti yang itu. ya. Oke, berarti sepertinya tujuannya sama ya Harry dan Dani ini. Tapi kalau Harry mungkin lebih langsung face to face, sedangkan Dani ini mungkin lebih ke proses online. Betul. Tapi tujuannya tetap sama untuk mengedukasi masyarakat. Nah, sebagai calon duta kesehatan ini kan gimana sih kita tuh cara ngajak masyarakat khususnya untuk yang umurnya mungkin bisa dikategorikan sudah dewasa ya, supaya mereka tuh lebih aware dengan pola hidup sehat tanpa terkesan menggurui. Karena bisa yang kita bilang, kalau misalnya Dani nih berandai-andai ke puskesmas kita ketemu ibu-ibu hamil, ada aja yang sensitif, gimana nih caranya? Kalau untuk itu pasti ya Kak ya, kita bahkan terkadang kita sendiri juga kalau mendapat edukasi itu apa sih? Bener. Pusing gitu kan. Aduh gimana ya gitu kan. Nah, jadi untuk mengedukasi tersebut kita pastinya harus pintar membranding diri Kak. Oke. Kita branding. Kita juga lihat target kita seperti apa. Orang dari anak-anak sampai remaja hingga orang tua itu beda-beda cara kita mengedukasi Kak. Kalau anak-anak mungkin kita tidak banyak bicara kayak tok bicara banget gitu kan.
Kalau anak-anak kan kita pasti ajaknya main, kita pasti ajak games, atau mungkin kita ajak action langsung gitu kan Kak. Sama kayak remaja. Remaja itu paling males banget baca. Betul. Paling males banget baca atau video-video yang penjelasannya panjang banget, itu paling males banget. Nah maka dari itu mungkin dari saluran tadi kita bikin video-video dari AI yang menarik-menarik gitu kan Kak. Atau mungkin bikin kayak kartun-kartun gitu kan. Jadi yang menarik lah sekarang. Karena saya lihat di Instagram juga banyak nih edukasi tentang kesehatan kayak usus buntu segala macam itu mereka pakai AI gitu kan Iya. video-videonya. Jadi kayak penasaran banget kan, jadi kayak menarik jadinya gitu. Bukan kayak dipaksa buat pemateri tapi lebih ke menarik untuk ditonton gitu. Tergantung cara kita membranding dari edukasi kita tadi kan. Oke, kalau Heri gimana nih? Kalau dari Heri sendiri sih Kak, kita lebih mengetahui perasaan kayak bahasa itu lansia kan. Iya. Lansia ini kadang kalau misalkan digabungin sama anak-anak kecil, mereka nggak bakal mau. Bener. Jadi kita harus kumpulin kayak beberapa lansia juga gitu kan. Kita mengedukasi mereka bahwasanya memang penyakit gula tuh bahaya. Karena kan terkadang kan memang dengan beranjak umur lebih dewasa lagi, kadang sifat seseorang tuh berubah lebih ke manja seperti itu sih Kak, lebih pengen diperhatiin kan. Tapi kalau kita gabungin langsung dengan anak-anak, berarti kayak jadi aku mikir kayak anak-anak juga kan gitu kan. Lebih tepatnya mengedukasi lewat kita kumpuli dulu setiap lansia itu kayak kita ngedukasikan, terus bakal ada kayak kegiatan cek kesehatan gratis gitu, itu sih kalau kita. Ini kan kalian luar biasa sekali ya menjelaskan program-program untuk grand final nanti ataupun setelah menjadi duta kesehatan. Apakah selama masa karantina atau pra-karantina ini diajarkan cara-cara seperti ini atau bagaimana? Diajarkan Pastinya Kak. banyak. Banyak. Maka itu dari kami kemarin sempat diarahkan untuk membuat video edukasi, video edukasi per kelompok gitu kan. Itu bebas tentang apanya, entah itu dari mental health, narkoba, stunting, atau PHBS, hidup bersih dan sehat gitu kan. Jadi setiap kelompok itu dibagi 5 orang kemarin. Nah dan itu ditugaskan masing-masing mendapat tugas tersendiri, judul tersendiri dari edukasi mereka tadi. Nah kalau kami kemarin itu tentang mental health sama kayak Heri tadi, mental health. Jadi kami datang ke panti asuhan, target utama kami anak-anak. Gitu tentang mental health itu juga termasuk ke bully Kak ya. Jadi kami kemarin membahas edukasi materi tentang bully. Karena dampak dari bully itu juga masuknya ke mental Kak. Benar. Untuk anak-anak. Dan anak-anak ini juga sangat wanti-wanti banget ya, apalagi kayak SD, SMP itu masih mainstream banget untuk melakukan pembulian. Jadi kami mengedukasi pembulian untuk menghindari yang namanya kerusakan mental tadi Kak. Gitu. Oke, berarti kalian diajarkan public speaking, communication skill juga. Bener. Banyak karena Heri juga banyak belajar dari duta kesehatan ini. Kan kita kan basicnya bukan kesehatan. Benar. Tetapi dengan kita ikut duta kesehatan, kita tahu nih, oh berarti ini penyakit ini gitu. Terus pencegahannya gimana, terus cara ngecek juga gimana. Jadi memang banyak pelajaran dari kayak bener public speaking, cara jalan, cara makan, terus kayak sikap apa pas kita table manner gitu kan. Bener-bener yang kayak diajarin. Memang bangga sih bisa masuk ke duta kesehatan ini. Bangga. Berarti pendengar mungkin ada dari beberapa pendengar yang misunderstand juga. Sebagai duta kesehatan ini salah satu syaratnya bukan basicnya anak kesehatan ya? Betul. Bukan Kak. Berarti seluruh background, seluruh jurusan Seluruh kuliah nih? Yang mau belajar Kak. Oke, Benar. contohnya kalian berdua Ilkom ya? Iya, saya dari ADM. ADM. Heri sendiri dari ilmu komunikasi. Komunikasi, berarti jauh sekali sebenarnya kalau dari kesehatan ya. Betul. Sebenarnya dari awal deg-degan gak sih? Ini kan jauh banget ya dari jurusan kalian berdua, tiba-tiba terjunnya ke kesehatan nih. Oke, kalau dari Heri sih mungkin Heri lebih mencari tahu dulu Kak. Jadi Heri kan kayak stalking dulu nih IG-nya kan. Mana dan sebelumnya tuh di 2025 tuh winnernya tuh dari Stisipol juga Kak. Nah jadi memang kalau winner kan, jadi kan kita kan ada akses buat bertanya kan. Kira-kira untuk yang non kesehatan apakah bisa ikut? Ternyata ada contohnya bisa ikut. Jadi memang banyak pelajaran Kak di situ. Kalau Dani gimana nih? Dari awal takut gak sih? Kalau dari awal ini kan keputusan dari sendiri kan Kak. Pasti rasa takut atau rasa kayak ragu-ragu itu ada pasti kan. Setiap orang juga punya kan. Tapi untuk mengatasi rasa takut itu kita harus punya komitmen Kak. Dari keputusan kita. Jikalau kita sudah membuat keputusan, maka kita harus berkomitmen dengan keputusan kita sendiri. Dan Dani juga udah memutuskan untuk masuk duta kesehatan. Dan juga Dani pikir selagi masih muda, kita punya
punya banyak waktu untuk berkembangkan diri gitu kan. Jadi ya menurut Dani it's okay, it's fine. Ini untuk diri aku sendiri gitu kan. Bagus banget gitu. Dan juga cakupannya bukan cuma tentang belajar kesehatan, tapi juga banyak sekali Kak. Dan juga pastinya relasi kita kemana-mana gitu kan. Mungkin nanti kita bisa ketemu anggota DPR, ketemu vision lain di luar sana, atau mungkin on duty ya. Ya ada nanti kalau nggak salah Kak, udah selesai nih grand final kan, itu bakal ada on duty. Nah jadi on duty itu kayak ada kegiatan di luar nih, misalkan ada kegiatan kita bersih-bersih lingkungan ke kecamatan atau kita biasanya turun tangan seperti itu Kak, kayak ketemu DPR gitu kan, terus ketemu orang-orang besar lah. Kegiatan-kegiatan komunitas dan pemerintahan lah ya. Betul. Oke, selaku duta kesehatan ini kan bisa kita bilang kalian ini adalah influencer kesehatan ya. Apakah tantangan yang menurut kalian yang paling berat nih dilakukan sebagai influencer kesehatan di media sosial ini? Mengedukasi ini apakah sulit sih? Kalau dari Heri sendiri, alhamdulillah sih Kak. Kalau untuk tantangan itu bagaimana seseorang atau audiensi bisa melihat konten kita Kak, seperti itu Kak. Kayak sekarang ya, Heri kan bawa namanya advokasi aksi nyata, aku dan aksi nyata. Nah itu Heri kan bawa kesehatan mental. Ada yang nge-DM Heri, itu bener-bener yang kayak bilang dengan Heri ngasih edukasi video seperti itu, malah buat dia tuh terbantu kayak buat speak up. Malah dia cerita panjang lebar di DM Heri seperti itu Kak. Dan itu ngebantu mental dia juga Kak. Karena memang kesehatan mental tuh penting Kak. Gitu sih lebih tepatnya. Jadi, gak ada tantangan. Sejauh ini belum ada ya. Malahan menginfluence teman-teman ya. Betul. Benar banget. Kalau Dani gimana nih? Kalau untuk tantangan mungkin balik lagi ke waktu tadi kan, untuk waktu karena kita juga ada kepentingan pribadi, ada juga kepentingan profesional. Kita juga di mana di suatu instansi kita dituntut untuk profesional dan juga di kehidupan kita juga dituntut untuk mengurusi kehidupan pribadi kita. Jadi paling cuma dari waktu aja. Dan untuk sejauh ini alhamdulillah banget Kak. Seperti Kakak bilang tadi kan lagi libur kan, alhamdulillah. Gak ada gangguan. Iya, gak ada gangguan sejauh itu. Oke. Menuju grand final. Finalnya kapan nih? Hari Kamis tanggal 30 Juli ini Kak. Kamis 30 Juli di mana? Di gedung Golden Kak. Golden di dekat Polrestabes. Golden Sriwijaya. Bener. Oke. Grand final ini kan tinggal menghitung hari nih. Gimana persiapan kalian sejauh ini? Kalau dari Heri sih udah mungkin 90% karena udah siap Kak. 10%-nya apa tuh? 10%-nya tuh mungkin hafal speech sih. Oke. Karena kan mekanisme penilaian nanti grand final itu yang top 6 itu bakal bisa speech Kak. Jadi top 6. Kalau misalkan nggak masuk top 6 nggak speech gitu Kak. Tapi speech-nya sudah dipersiapkan ya? Sudah dikasih tema juga Kak. Oh, ada berapa tema tuh? Ada 15 tema. Kalian pilih salah satu? Iya. Oke, kalau Denny apa nih persiapannya? Kalau udah persiapan mungkin samalah kayak Eri tadi 90% lah mungkin. Yang belum karena kami ini kan nyewa jas juga yang kan kayak banyak banget tuh Kak jasnya. Itu ada dari Snelly, ada juga dari jas untuk pas evening gown. Ada evening gown. Jadi tinggal ngambil jasnya aja untuk persiapan. Kalau untuk yang lain alhamdulillah udah prepare semua. Udah prepare. Total berapa bulan sih dari awal banget kalian daftar? Sekitar 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan. 2 bulan sampai akhirnya final ya? Iya. Itu cukup nggak menurut kalian 2 bulan itu? Sangat cukup. Sangat cukup ya untuk menuju ke final ini ya. Nanti yang dinilai pas malam grand final apa aja sih? Untuk penilaian itu Kak dari awal karantina, pra-karantina, terus juga ada e-voting, ada juga video-video dukungan, terus juga bagaimana sikap kita selama karantina itu bagaimana. Itu dinilai juga ya. Dinilai juga, Kak. Karena ada beberapa masing-masing Kak. Kalau dari penilaian itu pra-karantina, karantina, etika, kedisiplinan, e-voting sama keaktifan. Keaktifan kayak misalnya kalian nanya gitu-gitu ya? Sama kayak misalkan masuk nih, kayak pra-karantina misalkan nggak masuk kan nggak aktif. Oh Kalau gitu. Terus Terus juga kami kan setiap pertemuan tuh biasanya ada sponsor gitu Kak. Biasanya kayak kemarin bikin sponsor Genies, bikin sponsor cookies atau apalah gitu kan. Nah, ada masuk-masuk. ya ada masuk-masuk sponsor. Jadi di itu dinilai Kak seberapa cepat respon kita untuk membuat video-video sponsor tersebut. Tapi sponsor pihak mereka yang cariin kan, bukan kalian ya? Dari panitianya kan. Kita sebagai peserta aja. Kita yang mempromosikan gitu. Dari awal daftar itu kan banyak sekali tahapan-tahapan yang sudah kalian lewati nih. Yang paling susah menurut kalian bagian apa sih? Apakah interview, public speaking, atau di mana nih?
Kalau dari Heri sih itu deep interview. Deep interview. Ya betul. Kenapa tuh deg-degan? Karena kalau dari Heri sendiri sih mungkin deep interview itu banyak belajar sih Kak. Karena di situ kita dibuka ruang suara buat kita kayak bercerita, kita ngasih penjelasan ke mereka gitu kan, dan mereka juga bertanya yang kayak tentang diri kita juga, masalah kepribadian. Menurut Heri itu sesuatu yang tidak pernah Heri ucapkan ternyata dibuka dengan lapang dada seperti itu sih Kak. Interviewnya satu persatu nih? Satu-satu. Satu persatu ya. Ada berapa yang interview? 30. Oh. Jadi 15 pasang. Interview berarti cewek-cewek, cewek-cewek, cewek cowok gitu ya? Enggak, jadi yang setiap masuk ruangan itu cuma satu orang Kak. Jadi cowok dulu, nanti cewek baru gitu Kak. Oh gitu. Bener-bener yang kayak kita tuh ditanya soal kepribadian kita, ditanya soal kayak kita tuh semasa karantina atau pra-karantina tuh gimana, seperti itu Kak. Berarti kita dengar jawaban teman kita dong? Enggak sama sekali ya? Jadi posisinya tuh kita yang ditanya Kak. Kita yang ditanya dari jurinya, dari panitianya itu tentang kayak gimana sih perasaan kamu selepas kayak ngelewatin semua karantina dan masa-masa kemarin kan. Karena dijelasin semua gitu Kak di interview kemarin. Berarti interviewnya cuma seputar pribadi ya? Nggak ada maksudnya kayak nanya-nanya tentang kesehatan gitu, ada nggak? Ada. Oh iya? Ada Kak, betul ada. Apakah itu susah? Cukup Dari tarikan nafasnya kayaknya susah ya? Cukup lumayan. Kalau Dani apa nih? Mungkin sama sih Kak di interview. Karena di interview itu benar-benar ngelatih kejujuran kita untuk melakukan apa tuh dalam isi hati kita. Jadi kadang kalau menurut orang ya Kak, kejujuran tuh susah Kak. Betul. Jujur itu susah bener kan. Jadi kadang ada pertanyaan kayak siapa yang paling care, siapa yang paling bikin kamu Itu senang? pertanyaan, kalau nggak salah itu pertanyaan di waktu subuh. Jadi kami tuh ceritanya gini Kak. Jadi subuh tuh kita diculik. Oke. Jadi ini cerita Kak. Jadi diculik kan malam-malam gitu sekitar jam 3 atau jam berapa? Jam Dani? 4 Jam kalau nggak 4-an. salah. Kalian masih berkegiatan di jam segitu? Enggak, itu udah tidur Udah Kak. tidur. Oke. Udah tidur. Posisinya udah tidur kan. Terus dibangunin sama Kak penitianya kan. Bangun. Akhirnya diarahin ke satu ruangan. Terus di situ dua kamar. Kami kan beda kamar nih. Kebetulan satu ruangan sama si Dani. Iya. Posisinya tuh mungkin lagi ngantuk banget ya Kak. Nggak sadar. Terus ditanya yang tadi kayak Dani kan, kayak Kejujuran. siapa yang care gitu kan, terus siapa yang ini itu kan. Jadi memang spontan. Spontan. Itu terjadi pada saat karantina Kak. Kami jadi karantina itu nginep sehari semalam. Nah, pada siangnya kami di interviewnya satu persatu. Itu ditanya program apa yang akan kamu lakuin. Terus juga kalau kamu cuma jadi finalis, gak jadi winner, gak dapet jabatan apa-apa, kamu masih aktif gak? Nah itu kan berat juga Kak termasuk pertanyaan gitu. Terus juga siapa nih yang bakal jadi winner menurut kamu? Terus siapa nih yang paling gak aktif menurut kamu? Itu benar-benar dilatih kejujuran. Nah, yang untuk yang kata Heri tadi subuh-subuh tadi itu pada saat selesai acara kami tidur, tiba-tiba malamnya itu diketok tuh oleh panitia. Aduh, kenapa nih ya tiba-tiba? Dibangunin. Ada masalah Kak, aku bilang kan. Ternyata disuruh masuk ke ruangan. Nah, di ruangan itu ternyata ruangan panitia. Ruang kejujuran. Ruang kejujuran katanya Kak. Jadi Bahasanya. pada saat kami masuk itu kan posisinya dingin banget Kak, pakai AC. Bener. Posisi tuh ngantuk. Mana jam subuh lagi Betul, ya? ngantuk, AC-nya dingin, terus kayak menggigil. Ya. Gitu Kak. Kalau kalian mau cepet keluar dari sini, kalian harus jujur sejujur-jujurnya. Cepet harus cepet. jawabnya cepet kan. Harus cepet. Kalian jawabnya gimana tuh? Jadi ya dengerin aja gitu kan dari satu yang ngasih tahu kayak ini nih, kita jawab tuh dah, baru ke next pertanyaan. Berarti seperti kayak itu. bukan, maksudnya kayak cuma pertanyaan spontan aja ya? Iya, betul, kejujuran Bukannya spontan. buat kalian mikir panjang gitu kan? Enggak. Ngantuk Kak. Tapi sejauh ini paling deg-degan yang deep interview atau justru yang subuh-subuh itu nih? Di interview sih. Tetap deep interview ya? Dan juga kami kemarin sempat ada konflik manajemen ya. Kenapa Ya, tuh? ada yang namanya tuh manajemen konflik. Jadi mungkin itu sekaligus perayaan ulang tahun dari finalis juga. Itu kalau nggak salah Arif sama Faki. Terus ada panitia juga ya, Panitia Kak Kak Erika, Kak Rangga sama Kak Ribda. Jadi bener-bener dimarahin, dibuat chaos sampai banget. beberapa finalis tuh nangis, cewek cowok sih nangis. Cewek cowok nangis. Bahkan sampai kayak kalian pulang aja, kalian pulang gitu. Kalian Jadi kita kok ada namanya Pak As sama Bu As kan. Nah, jadi kan ada juga Pak Lur sama Bu Lur saat itu. Nah, kebetulan Heri kan sebagai Pak Lur. Nah, jadi Heri tuh bingung kayak harus gimana. Karena kan Heri nggak tahu kalau memang ada manajemen konflik saat itu. Terus dimarahin kan Pak As sama Bu Asnya kan kayak
dibilangin katanya kamu tuh nggak beres, kayak nggak peduli sama anak-anak kalian, bla 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 siapa cuman. Akhirnya ya ada salah satu teman kita memang bisa dibilang itu kan. Jadi ada sedikit emosi juga seperti itu. Makanya ada chaos. Ternyata itu tuh manajemen konflik gitu kan. Kayak berarti udah direncanain saat itu. Jadi kayak turun ke bawah. Pokoknya banyak banget ribut ini ke atas lagi. Akhirnya udah nangis semua. langsung datang kue ulang tahun gitu. Itu berarti sebenarnya ngetes ini ya, Betul. personality kalian gak sih? Iya benar, karena kami ini sempet chaos tuh pas Pak Asbuas kami ini disuruh turun ya, turun terus diusir gitu Kak. Pulang aja katanya gitu. Pulang aja. Terus teman-teman yang lainnya kayak Seri kayak aku juga bilang, guys kita harus bantuin Pak Asbuas kita harus solid katanya. Kalau disuruh turun kita turun semua gue bilang. Jadi mereka turun semua. Itu masuk ke penilaian gak sih? Masuk Masuk ya. Kalau nggak salah penilaiannya kekompakan kita. Oh, berarti ampun, kayaknya setiap hari kalian harus deg-degan ya menghadapi besok apa lagi nih, kejadian apa Karena gitu ya. sebelum karantina juga Kak, Heri tuh sempat mikir, aduh apa ya bakal harus lakuin gitu, apa ya gitu kan. Memang setakut itu sama karantina yang 1 hari 1 malam itu. Betul. Bener-bener Berarti takut full banget kegiatan 1 hari 1 malam Iya itu ya. betul. Ada latihan, satu lagi Kak, ada latihan koreo sama Bang Acu. Koreo ngapain nih? Catwalk gitu? Bukan, kayak kita bakal ada kayak dance itu. Jadi 15 passing itu bakal ada opening dance Oh, seru banget. dari finalis itu yang diajarin sama Bang Acu. Oh gitu, waktu final nanti ya? Iya betul. Wow, oke deh. Kita ke pesan WhatsApp dulu nih. Ada yang nanya, Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih katanya, gimana cara berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk memperluas dampak-dampak positifnya? Gimana sih kalian tuh kolaborasi dengan teman-teman lain ataupun komunitas-komunitas lain biar memperluas juga, menginfluence terus dapat dampak-dampak positif? Relasi gitu. Gimana Atau tuh? aku? Lanjut dulu. Kalau dari sendiri sih kolaborasi sangat penting Kak. Malah itu yang dicari sih. Kalau memang ada kesempatan buat bisa kolaborasi itu sangat baik Kak. Karena memang kalau kita nggak kolaborasi kita nggak bakal tahu seberapa jauh relasi kita, seperti itu sih Kak kalau dari Heri. Memang sepenting itu sih kolaborasi. Oke, kalau dari Denny gimana nih? Kalau untuk kolaborasi sama seperti Eri Kak, benar-benar penting banget karena itu termasuk ke jejaring-jejaring kita untuk mendapatkan akses-akses lebih gitu kan. Karena semakin besar akses kita juga semakin mempermudah diri untuk meningkatkan branding kita. Untuk keluar-keluar, mungkin kita bisa keluar kota, kita bisa dapat sponsor-sponsor yang lebih banyak lagi gitu kan. Dan untuk mencari kolaborasi-kolaborasi itu pastinya kita harus bisa pertama membranding diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus membranding, mengharumkan duta kesehatan ini harus dikenal orang gitu kan Kak. Jadi kalau duta kesehatan ini sudah harum, sudah dikenal orang lebih banyak lagi, project-project dari duta kesehatan ini udah bagus nih yang kami bikin gitu kan. Jadi orang-orang luar itu bakal melihat Kak. Orang-orang itu bakal melihat, bakal menilai. Wah, bagus nih kalau mau bikin kolaborasi sama duta kesehatan. Nah, jadi itu Kak, kita harus pertama itu paling utama membranding diri kita sendiri gitu kan. Boleh kita mengajukan diri untuk orang lain, tapi yang paling penting itu kita harus membranding. Ketika kita mengajukan itu mungkin kita sering ngajuin ke sana ke sini untuk kolaborasi. Jikalau branding kita sendiri tidak bagus, maka orang mungkin bisa menolak. Itu benar. Karena terus tambah lagi Kak ya, kalau kolaborasi itu sebenarnya sejauh ini sih sangat baik Kak. Karena kan kayak tadi kan masalah dampak kalau nggak salah tadi kan. Dampak Dampaknya positifnya gimana nih? Kalau dari Heri sih mungkin kayak dari Kak, misalkan yang tidak tahu kesehatan dia gimana, dengan kita mengedukasi mereka melalui kolaborasi yang ada, kayak nih, yang kayak Heri sama Dani kan non kesehatan. Di saat kita kolaborasi sama komunitas kan, anak komunitas kan bisa kita cek juga kesehatannya gitu kan. Karena memang kita tidak tahu kesehatan mereka itu seperti apa gitu sih. Kalau untuk dampak itu pastinya ada internal dan eksternal gitu Kak. Untuk internal ya seperti yang saya bilang tadi itu ada di akses kita, ada di jejaring kita lebih luas lagi, relasi pastinya, dan juga mungkin bisa mendapatkan sponsor, mungkin bisa mendapatkan delegasi-delegasi dari komunitas luar gitu kan, itu internal. Dan untuk eksternal pastinya seperti yang disebutkan Heri tadi, kita bisa memberikan dampak lebih luas untuk masyarakat, terus juga untuk yang komunitas-komunitas yang
mungkin belum tahu tentang kesehatan, mungkin bisa kami edukasi juga gitu kan dari dalam. Nah mungkin banyak sekali Kak pokoknya, mungkin nggak bisa saya sebutin banyak banget berarti. Oke deh. Kita ke YouTube nih, ada komen kayaknya fans-fans kalian deh. Apa katanya? Dari Azam Habibi. Azam. Itu finalis juga itu Oh Kak. iya, tau gak dia komen apa? Harry love you, katanya gitu. Terus ada dari Rahman 1429. Wih Kak Harry dan Dani katanya. Oke deh, ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita dengerin dulu nih pendengar, apa sih harapan besar kalian untuk malam Grand Final nanti di tanggal 30 Juli? Silakan. Mungkin saya. Harapan Harry sih untuk Grand Final tanggal 30 Juli lancar, terus badan fit dan diberikan kepuasan dengan nilai yang sekarang udah Harry tempuh sih lebih tepatnya gitu kan. Kalau bisa jadi winner. Amin. Di situ kalian bersaing ya. Gimana nih Dani? Apa sih harapannya? Kalau untuk harapan Dani sih Kak, mungkin sama lah kayak Eri, mungkin dari badan fit, terus juga di sana juga lancar karena mungkin tadi masih 90% ya Eri ya. Karena speech susah sih sebenarnya. Iya. Susah Kak speed itu. Karena kita nggak cuma harus menghafal tapi juga harus memahami isi dari speech yang kita katakan. Kalau kita cuma menghafal ya mungkin lupa nanti Kak itu. Ya harapan saya sih semoga semuanya semua finalis entah itu nanti yang mau menang, ada yang jadi winner, entah yang jadi wakil 1, wakil 2 atau mungkin cuma jadi finalis. Pokoknya untuk kita semua tetap semangat ya teman-teman. Kita ingat kita punya satu komitmen kita yaitu berdampak bagi seluruh masyarakat Dan mengabdi. bagi seluruh masyarakat luas gitu teman-teman. Ingat tujuan utama kita bukan hanya untuk mengejar sebuah gelar, sebuah nama atau mungkin sebuah sertifikat. Tapi tujuan utama kita adalah untuk bagaimana sebuah diri kita ini berdampak luas bagi masyarakat luas. Gitu. Tambah lagi Kak, karena Boleh. ini bukan akhir Kak, tapi ini awal bagaimana kita bisa berdampak untuk masyarakat yang lain Kak. Karena memang terkadang kita tuh lupa diri kalau misalkan kita dikasih apa sih bahasanya tuh? Let's say jabatan gitu ya. Ya betul gitu Kak, karena kan sekarang kan yang penting itu dampak sama pengabdian kita sih terhadap organisasi itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang finalis-finalis yang nonton ya, pokoknya tetap semangat ya teman-teman. Mau apapun nanti predikat kita, ingat kata saya, kita semua adalah winner. Karena itu slogan dari Lanang finalis. Boleh. Karena Berarti kami sejauh ini memang nggak pernah chaos. Alhamdulillah nggak pernah kayak ribut, alhamdulillah chaos. ya. Kalau soal-soal kayak siapa menang itu nggak bakal ada yang Yaudah lah jawab. ya. Winner semua gitu kan. Saling Gitu sih. support tetap ya Bener. sejauh ini. Luar biasa sekali pendengar dialog Palembang malam ini di obrolan komunitas bareng 2 duta kesehatan Sumatera Selatan nih calon ya. Finalis dan tanggal 30 Juli nanti mereka bakalan grand final di Golden Sriwijaya. Betul. Hari Kamis ya. Hari Kamis. 30 Juli 2026 pukul berapa? Dari jam 15.00 sampai jam 23.00. Wow, dari 15 sore ya sampai malam jam 11 malam. Betul. Kalau pendengar mau datang gimana? Nah, untuk kalau yang mau datang itu kan ada bisa cek Instagram Duta Kesehatan Sumatera Selatan langsung. Nanti bakal ada narahubung yang bakal bisa kalian pesen. Nah, itu kalau nggak salah itu ada 3 tiket Kak. Jadi yang pertama itu VVIP itu 90.000, terus ada VIP itu 50 dan ada reguler itu 35.000 gitu. Tapi Kak. untuk yang VIP-nya udah habis teman-teman. habis ya. Sayang sekali ya. Yang VIP masih ada, terus yang reguler masih ada. Yang VIP itu di 50.000 dan yang reguler itu 35.000. Bisa teman-teman. Oke, jadi untuk pendengar Pro1 dari Palembang yang penasaran sama Grand Final Duta Kesehatan 2026 nanti bisa langsung aja cek di Instagramnya Duta Kesehatan Sumsel. Ya. Informasi lengkapnya nanti bisa dicek di sana apa aja tiket yang masih available dan juga harga-harganya. Kita terima kasih dulu dong sama 2 narasumber kita yang luar biasa hari ini, ada Harry Pali selaku finalis Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026 dan Muhammad Ramdhani Ardiansyah selaku finalis Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026. Sukses selalu ya. Terima kasih sudah hadir ke Pro1 RRI Palembang. Siapapun pendengarnya nanti main-main lagi ke Pro1 ya. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang telah bergabung bersama kami di 92,4 FM. Tetap bersama kami karena setelah ini akan kami hadirkan program Ruang Rindu untuk menemani Anda di Palembang malam ini. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.